teman-teman, perkenalkan nama saya Basma Ahmad Masykur dari kelas Akuntansi Syariah 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandemi dan resesi, bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama, latar belakang. Kondisi pandemi global membuat hampir seluruh aktivitas ekonomi lumpuh, pembatasan aktivitas, ramainya PHK, hingga inflasi harga-harga kebutuhan pokok membuat daya beli melemah. Hal itu juga berimbas pada perputaran ekonomi yang melambat. Pada akhirnya, kesehatan ekonomi anjlok, resesi ekonomi pun menjadi secara global, tak terkecuali Indonesia. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, apa dan bagaimana dampak dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Yang kedua, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Yang ketiga, bagaimana proyeksi kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Lalu yang terakhir, apa yang dapat diberikan dari konsep ekonomi dan keuangan Islam dalam mengatasi hal ini. Kemudian ada temuan data. Dalam data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Indonesia berada di angka 5,51% di tahun 2022 dan diprediksi akan naik menjadi 6% di tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan. Angka pengangguran pun meningkat, di mana pada akhir tahun 2021 saja tercatat 4,9 juta pekerja telah menjadi korban PHK massal, sementara di tahun 2021 inflasi inti Indonesia berada di angka 1,87%. Lalu kemudian ada analisis dan temuan. Resesi secara singkat merupakan kondisi ekonomi di mana angka PDB mengalami penurunan, angka pengangguran meningkat, serta pertumbuhan. Pandemi global yang terjadi memang banyak menyebabkan kejatuhan ekonomi global dan setiap negara. Hal itu tak lain disebabkan karena pembatasan aktivitas massal manusia. Nah, apakah Indonesia masuk ke dalam jurang resesi? Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang didukung oleh data dan keterangan Kementerian Keuangan di tahun 2022 sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,44% YoY pada kuartal 2 2022 terhadap angka pada kuartal 2 di tahun 2021. Nah, lalu bagaimana proyek ekonomi Indonesia tahun ini? Apakah akan mencapai jurang resesi? Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang mencapai angka 5,3% diprediksi akan turun menjadi 4,8% di tahun 2023. Namun pada April 2023 hal tersebut direvisi sendiri oleh IMF dan World Bank. World memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh mencapai 4,9%. Nah, langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi. Yang pertama, strategi dalam menghadapi resesi 2023, yaitu penguatan ekonomi domestik dengan memanfaatkan potensi dan jumlah penduduk. Lalu pencegahan inflasi pangan dengan percepatan musim tanam, subsidi produksi juga distribusi, serta perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single subscription. Lalu, apakah konsep ekonomi Islam memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia pada masa ancaman resesi? Yang membedakan antara hukum ekonomi Islam dengan beberapa hukum teologi lainnya ialah konsep zakat yang menjadi kewajiban tersendiri bagi pemeluk Islam. Zakat menjadi kewajiban dan rukun Islam, di mana besaran zakat juga disesuaikan dengan kekayaan yang didapat oleh seseorang. Nah, opininya, dalam kasus ancaman resesi ekonomi global di masa pandemi COVID-19, Indonesia tidak akan terlalu merasakan dampaknya, pun potensinya untuk masuk ke jurang resesi tak akan besar. Hal tersebut lantaran pendapatan negara serta ekonomi real Indonesia lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga ketimbang ekspor-impor. Nah, kesimpulannya, pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga yang diterima umat manusia yang bisa direfleksikan pada setiap sektor kehidupan, tak terkecuali ekonomi. Data mencatat pandemi mampu benar-benar memukul ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi Indonesia pada rentang 2021 sampai 2022 tercatat mengalami penurunan sebagai efek pandemi, pembatasan mobilitas, laju inflasi akibat pemutaran uang yang melemah, serta daya beli masyarakat pun menurun menjadi prasyarat bagaimana resesi ekonomi dapat terjadi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.